Terima kasih bagi Bapak Ibu. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Saya Fardon Murdiantoro, berasal dari UKPBJ Kota Batu, Jawa Timur. Kebetulan saya di Kasubag Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang Jasa. Pada siang hari ini kita akan menyelenggarakan sharing tentang pemeriksaan uji beton, Bapak Ibu. Dan perlu diketahui bahwa tren penawaran pada saat ini adalah di bawah 80%. Tapi banyak yang beranggapan bahwa penawaran di bawah 80%, kualitas juga pasti di lapangan di bawah 80%. Padahal Bapak Ibu ketahui bahwa kita ketahui bersama bahwa kualitas itu tidak dikompetisikan. Jadi penawaran di bawah 80%, kualitas juga harus tetap 100%. Dan di pasal 17, di Perpres 16 juga ditekankan bahwa penyedia itu bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kontrak, terhadap kualitas, terhadap ketepatan perhitungan dan volume. Tapi pengendalian kontrak itu juga merupakan tugas dari PPK. Dan kesempatan momen siang hari ini sangatlah pas apabila kita mendengarkan sharing dari Bapak Heru Dwi Cahyono, STP MSI. Beliau sekarang menjabat jadi Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Grobogan. Riwayat pekerjaan, dia alumnus STPDN, Bapak Ibu. Pernah jadi ajudan wakil bupati, pernah juga menjadi Kasubag Penyusunan Program, Kasubag Pengadaan Barang Jasa, dan sekarang menjadi Kabag Pengadaan Barang Jasa di Kabupaten Grobogan. Jadi pada siang hari ini, beliau menyampaikan itu bukan sebagai ahli uji konstruksi, Bapak Ibu. Jadi beliau menyampaikan sekedar cerita tentang pemeriksaan jalan di daerah Kabupaten Grobogan. Dan dia juga bukan membanding-bandingkan uji kualitas beton yang terbaik yang mana, tapi pengalaman di daerah beliau itulah yang menjadi akan diseringkan pada siang hari ini bahwa core drill adalah uji yang paling pas di Kabupaten Grobogan. Jadi nanti banyak akan bercerita tentang pemeriksaan-pemeriksaan di Kabupaten Grobogan. Untuk itu kami persilakan dari Bapak Heru Dwi Cahyono untuk memaparkan materi. Kita beri waktu sekitar kurang lebih 50 menit. Nanti yang tanya jawab 4. Sebentar. Cek. Mohon maaf, untuk tanya jawab nanti kita prioritaskan adalah yang mengacungkan raise hand, baru kalau di yang raise hand kurang ada atau baru kita beralih ke chat. Jadi Bapak Ibu nanti raise hand yang diutamakan untuk sesi tanya jawab. Demikian, dipersilakan Bapak Heru Dwi Cahyono untuk memaparkan materi kurang lebih 50 menitan. Silakan Pak. Ya, langsung Pak Muji. Langsung Pak, silakan. Oh ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Muji Santoso, Pak Muflis, Pak Fardon, dan rekan-rekan semuanya yang berkesempatan hadir pada siang hari ini. Salam kenal, saya Heru Dwi Cahyono, saat ini dipercaya oleh pimpinan sebagai Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Grobogan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertemu dalam melaksanakan sharing terkait dengan PBJ, khususnya terkait dengan paket pekerjaan jasa konstruksi.
Jadi tema pada siang hari ini kami dapat saat Pak Muji berkenan berkunjung ke Grobogan. Sebenarnya kita cerita-cerita mensikapi tadi penawaran tren di bawah 80%, bagaimana kita mensikapi agar kualitas yang dihasilkan juga tidak di bawah 80%. Makanya benar sekali saya di sini bukan sebagai ahli konstruksi, kita hanya sharing saja. Mungkin juga nanti ada perbedaan paradigma, perbedaan persepsi, itu tidak ada masalah. Yang penting saya menceritakan apa yang bukan. Tadi sudah dijelaskan riwayat hidup saya kira sudah jelas semua. Nah, untuk pertama-tama mungkin biar rekan-rekan semuanya tahu di Grobogan tuh di mana sih? Karena ini teman-teman tadi saya lihat ada Aceh Barat, di Molabo, ada Tanah Tidung dan seterusnya. Saya kira saya perlu memperkenalkan Grobogan itu di mana. Jadi Grobogan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Itu mungkin kalau di screen warnanya agak kuning. Di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Demak, Kudus, Kabupaten Pati, sebelah timur dengan Blora dan Ngawi di Jawa Timur, sebelah selatan dengan Sragen, Boyolali, dan sebelah barat dengan Kabupaten Semarang dan Kabupaten Demak. Jadi kurang lebih seperti itu. Kita ada 19 kecamatan, 273 desa, dan 7 kelurahan. Dengan jumlah penduduk 1.480.000 jiwa di tahun 2020. Tadi ada di Tanah Tidung hanya 23.000, mungkin ya di kita 1,48 juta. Jadi ya kita ngurusnya agak kompleks juga untuk warga. Dan di Jawa biasanya memang penduduknya luar biasa besar. Mungkin ini sekilas di kami untuk pembangunan infrastruktur masih menjadi misi dari Bupati terpilih kami yang baru dilantik tanggal 26 April kemarin, di mana misi kedua yaitu untuk pembangunan infrastruktur masih menjadi prioritas karena memang infrastruktur merupakan sesuatu hal yang sangat penting sebagai multiplier effect dalam pertumbuhan ekonomi. Ya, jadi Bupati kami kebetulan incumbent, jadi ini jabatan yang kedua. Untuk wakilnya memang baru, tapi untuk Bupati incumbent, sehingga program-program kita masih berlangsung secara berkesinambungan. Secara kebetulan juga untuk pilkada saat ini kemarin calon tunggal, jadi tidak ada riak-riak yang mengganggu terkait dengan birokrasi yang ada di Kabupaten Grobogan. Terkait dengan tema kita pada siang hari ini, jadi kondisi jalan di Kabupaten Grobogan memang cukup berat sebelum kita ada kebijakan untuk melaksanakan pengujian di lapangan. Jadi kita punya jalan sepanjang 917 km untuk jalan ruas kabupaten. Nah, dari jalan itu ada 250 ruas untuk tahun 2019 dan 2020 tidak ada pertambahan panjang. Namun kondisinya sudah cukup baik, kita ada di 76. Jadi saya mungkin sedikit berbicara untuk flashback sedikit ke belakang. Kita sekitar 10 tahun yang lalu kondisi jalan kita cukup memprihatinkan. Kalau di lingkup Jawa Tengah misalnya sangat paham kalau Grobogan itu jalannya tidak begitu bagus. Tidak hanya rusak lagi tapi remek. Nah, makanya dari situ muncullah kebijakan bagaimana caranya biar pembangunan konstruksi itu baik. Kalau kita melihat tren penurunan ini cukup luar biasa di bawah 80%, kalau kita tidak mengendalikan kualitas di lapangan, nanti hasilnya juga nanti akan sangat tidak baik.
Makanya di kami silakan kamu mau nawar berapa selama kita evaluasi kewajaran harga masuk, terus nanti uji mutunya juga masuk, ya tetap kita bayar. Tetapi di akhir cerita nanti akan kami tampilkan ternyata penawaran yang di bawah 80% di kami itu banyak, ada beberapa yang tidak terbayar karena kualitasnya tidak masuk. Jadi nanti di studi kasus di belakang nanti akan saya tampilkan. Selain itu, jenis konstruksi di kita, karena 10 tahun yang lalu kita sudah ada kebijakan betonisasi, di kita sudah ada 76, sampai 2020 ada 78% yang jalan yang sudah dibeton. Makanya untuk misi Bupati kami 5 tahun ke depan itu untuk menyelesaikan jalan-jalan yang belum dibeton. Karena memang kondisi mantap di kita itu kalau belum dibeton itu belum dianggap mantap. Karena itu tadi, aspal itu relatif cepat rusak. 1 tahun dipekerjakan, kualitasnya bagus misalnya, aspal ATB, setelah itu tahun berikutnya setelah ada musim penghujan, ada panen raya, nanti pasti itu akan rusak. Apalagi pada saat pantura nanti banjir, banyak kendaraan besar yang dialihkan ke kita. Truk-truk dari Jawa Timur pasti akan lewat di Grobogan, dan itu pasti akan berpengaruh terhadap daya dukung konstruksi aspal. Apalagi juga termasuk batu dan kerikil dan tanah. Ini sekarang kita mulai merambah ke sana. Memang biayanya besar, tetapi itu sepadan dengan hasil yang kita harapkan. Karena volume atau panjang jalan ruas beton itu semakin bertambah dan tidak ada jalan beton yang sudah kita bangun itu ada kerusakan yang berarti. Jadi artinya nanti pada satu waktu kita akan 100% sudah bisa dibeton. Kuncinya adalah pengendalian atas pekerjaan beton yang sudah kita lakukan. Jangan sampai nanti jalan beton yang kita kerjakan rusak sebelum waktu umur konstruksi. Nah, untuk terkait dengan kebijakan, itu mungkin nanti masing-masing kabupaten akan berbeda, tergantung dengan kondisi daerah masing-masing. Di kami, saya cerita tadi, sekitar 10 tahun yang lalu, itu diawali dengan ada permasalahan sebenarnya, permasalahan hukum tepatnya. Jadi 2008 itu kita ada pinjaman dalam rangka untuk meningkatkan atau mempercepat pembangunan infrastruktur jalan beton. Cuman di kami kurang melaksanakan manajemen resiko dan pengendalian atas kontrak, sehingga jalan yang dihasilkan itu tidak sesuai dengan rencana. Baru beberapa waktu, belum ada 1 tahun, padahal jalan beton secara teori harusnya memang bertahan. Di kita jalan 10 tahun di beton itu nggak ada masalah, masih mulus-mulus saja. Tapi di tahun 2008 itu kebetulan bermasalah, beberapa teman-teman kami di PUPR menjadi tersangka, termasuk juga rekanan dan lain-lain. Akhirnya dari situlah dicari bagaimana caranya biar pengendalian di lapangan itu tidak semata-mata mengandalkan pengawas, mengandalkan dari sisi sampling dan lain-lain, tetapi kita pengen membangun sistem sehingga apapun yang dikerjakan di lapangan, misal pun tidak terkontrol, tetapi ada parameter kualitas yang terukur. Akhirnya disitulah dari pimpinan, Bupati, Kepala PUPR berembuk bahwa mungkin ada perlu kita melakukan pertimbangan untuk melakukan uji mutu secara lebih ketat lagi. Selain permasalahan itu juga memang yang kedua, daya dukung tanah di Kabupaten Grobogan cukup rendah. Di kita kalau musim kemarau itu tanahnya pecah-pecah, tapi pada saat musim penghujan tanahnya itu becek dan berlumpur. Sehingga mungkin ada di teman-teman di kabupaten lain kalau mengalami hal yang sama mungkin senasib dengan kita. Jadi kita itu kalau musim kemarau itu retak-retak tanahnya. Kalau musim penghujan berlumpur ya, seperti itulah. Jadi
Kalau hanya aspal, begitu ada hujan di bawahnya kembang kempisnya tanah, nanti akan berpengaruh terhadap struktur di atasnya. Dan alhamdulillah dengan beton itu tidak ada pengaruh yang memadai. Jadi sampai sekarang alhamdulillah tadi jalannya masih bagus. Jalan kabupaten yang kita bicarakan, kalau jalan provinsi mungkin bukan kewenangan dari kami. Nah, yang ketiga, dalam rangka mendukung kebijakan tersebut diperlukan strategi agar kualitas beton yang dikerjakan dapat sesuai dengan yang direncanakan. Itu sama. Tadi kita juga tidak lagi menerima pembetonan jalan dengan cara manual, dengan cara molen kalau istilahnya, atau gentong yang kecil-kecil itu kita tidak boleh lagi. Kita hanya bisa menerima untuk jalan pengecoran dengan mobil ready mix. Walaupun itu juga nanti di hasil akhirnya kita harus ada kordel juga. Nah, setelah kebijakan pembetonan itu diambil oleh pimpinan dari PU termasuk juga dengan ULP akan menyiapkan perangkat-perangkatnya sehingga di dalam proses tender itu sudah dideklar sejak awal bahwa nanti kualitas yang akan kita butuhkan adalah K sekian, beton karakteristik sekian dengan uji parameter mutunya seperti ini. Jadi saat itu sudah kita declare di dokumen lelang, saya kira semua pihak harus setuju dan itu mengikat, baik itu kepada PPKOM maupun kepada penyedia. Jadi nggak ada urusan saat dia nawar di bawah 80%, dia terus nawar nanti terkait dengan pembayaran, dia main-main sama kualitas di kita itu nggak ada urusan. Demikian. Nah, dalam mendukung kebijakan itu, di kami setidaknya ada 3 pihak yang berperan untuk mensukseskan itu. Yang pertama yaitu adalah PPKOM atau PPK, yaitu spek teknis harus muncul dari PPK. Ya, misalnya kalau di kita masih pakai beton karakteristik K250 yang kita pakai, belum FS karena FS lebih mahal lagi. Termasuk juga tata cara pengujian juga muncul atas usulan dari PPKOM, walaupun sebelumnya kita sudah diskusikan dulu. Nah, dari situ Pokja memasukkan data-data itu ke dalam dokumen pengadaan sehingga semuanya bisa mengakses dan nanti pada saat penyelesaian pekerjaan tidak ada yang saling lempar tanggung jawab. Penyedia nggak mau dikordril, misalnya nanti dikordril nggak masuk nanti gugat dan seterusnya, tidak ada. Jadi memang di dokumen kita ketat sehingga tidak ada lagi celah untuk tawar-menawar lagi terkait dengan kualitas. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah laboratorium konstruksi. Di kami di DPUPR Kabupaten Grobogan sudah mempunyai laboratorium konstruksi dengan alat yang terkalibrasi dan juga personel yang tersertifikasi. Tugasnya adalah melakukan pengambilan uji sampel di lapangan. Jadi pekerjaan yang sudah terpasang. Kita memang tidak menggunakan benda uji yang diambil pada waktu pengecoran itu diambil disimpan di lab, itu tidak kita pakai karena waktu tahun 2008 itu mekanisme itu sudah kita ambil tapi toh ternyata hasilnya tidak bagus karena ternyata mungkin ada rekanan yang punya niat tidak baik karena biasanya ngecor itu posisinya tidak di siang hari tapi di malam hari. Dengan keterbatasan manusia sebagai PPKOM maupun sebagai pengawas, artinya kan terkadang pengambilan benda uji itu, benda uji untuk sampel yang beton mau digelar, tidak bisa dikendalikan dengan maksimal. Sehingga mungkin bisa jadi benda uji yang diambil dengan yang digelar itu tidak sama. Di tahun 2008 itu kita menjadi masalah, benda uji yang dites itu masuk, tetapi di lapangan ternyata hancur-hancuran. Nah, kunci di laboratorium konstruksi ini memang untuk teman-teman semuanya di kabupaten maupun kota mungkin juga tetap harus ada. Karena pada saat itu nanti diterapkan, banyak sekali sampel yang harus kita ambil.
kalau kita menunggu lab konstruksi dari universitas misalnya atau dari provinsi, saya kira nanti jadi kebijakan yang kita ambil jadi menghambat di lapangan. Maksudnya baik, tetapi menjadi saat orang mengajukan pengujian pengambilan benda uji nanti menjadi lama karena salah satu kunci pembayaran itu memang di kita harus sudah diambil sampel dan dites di laboratorium. Nah, di kita yang kami pahami tadi sudah kita sampaikan ada dua metode pengambilan benda uji. Yang pertama dilakukan tadi pada saat nyecor kita ambil, itu hasilnya disimpan, nanti itu dengan perlakuan khusus nanti akan dites di laboratorium. Yang kedua pengujian langsung pada struktur beton, apabila ada keraguan benda uji yang diduga tidak mewakili. Dan pengambilan langsung itu ada dua, yaitu dengan menggunakan hammer test, dan itu dengan hammer test itu untuk pengujian langsung yang tidak merusak. Dan yang kedua, pengambilan langsung dengan cara merusak, yaitu dengan melakukan core drill tadi. Sebenarnya core drill itu hanya opsi terakhir apabila memang para pihak meragukan. Tetapi kami terus terang mengambil opsi terakhir itu karena kalau ada permasalahan ternyata opsi terakhir ini yang diambil. Misalnya ada BPK. Pada saat di kami itu BPK waktu masuk tetap ngambil core drill terus ditekan. Termasuk kalau ada aduan, ada permasalahan hukum, itu langsung ambil di titik jalan yang lagi ada permasalahan itu diambil di sana. Jadi saat kita memakai metode benda uji, memakai hammer test, itu nanti menjadi tidak relevan dan banyak permasalahan nanti di lapangan. Sehingga kita langsung ambil kita langsung ambil core drill terus ditekan di laboratorium. Kalau memang nggak masuk ya nanti kita perhitungan pembayarannya. Namun dalam pengambilan core drill ini bukan tanpa masalah. Di awal-awal kita memberlakukan itu luar biasa permasalahan atau protes atau komplain dari pihak-pihak yang berkepentingan. Di antaranya adalah kita itu membangun tapi uji labnya atau uji mutunya dengan cara merusak. Disuruh membandingkan saat kita melewati jalan tol Trans Jawa, bahkan hampir kita tidak akan menjumpai adanya jalan tol yang berlubang-lubang diambil sampelnya itu. Nah, kita ya sudah pada saat sistem pekerjaannya itu sudah baik, mungkin itu bisa dipakai. Tetapi saat sekarang ini rekanan pada asal dapat pekerjaan dengan pengawasan kita yang kurang, jadi itu menjadi sangat riskan pada saat nanti kita terapkan. Siapa yang bisa menjamin bahwa hasil yang sudah digelar, apalagi pembangunannya di ujung pelosok sana, yang bahkan orang jarang pergi ke sana. Saat terjadi sesuatu antara konsultan pengawas sama perencana, sama pelaksana, atau termasuk juga sama pihak-pihak yang di sana dengan cara mengurangi kualitas, nanti yang dikorbankan adalah pekerjaan itu sendiri. Dan yang menjadi permasalahan nanti, kalau ada aduan, ada kerusakan, itu pasti nanti PPKOM yang pertama nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Termasuk juga teman-teman di bagian pengadaan barang jasa sebagai pokja, kenapa yang di bawah 80% jadi menang. Jadi ceritanya nanti akan sangat panjang kalau memang itu kualitasnya tidak sesuai di lapangan. Nah, tadi yang saya bicarakan, di dalam dokumen pengadaan paling tidak kami mencantumkan ada beberapa klausul, yaitu yang pertama itu terkait dengan SLAM test, ya itu mungkin teknis di lapangan, monggo. Jadi SLAM test jangan terlalu encer lah istilahnya kalau bahasa awamnya. Yang kedua, dari setiap interval 50 meter diambil minimal dua benda uji.
sorry. Jadi di dalam rentang 50 diambil minimal 2 titik sisi kanan dan kiri. Wajib dilakukan core drill. Hasil kuat tekan benda uji core drill harus sesuai dengan yang disyaratkan. Pelaksanaan uji core drill hanya dilaksanakan 1 kali. Tidak ada permintaan uji core drill ulang oleh penyedia. Jadi spek teknis dan RKS yang kita sebutkan nanti ada beberapa itu masuk di dokumen pengadaan barang dan jasa. Ini peran dari teman-teman dari kelompok kerja pemilihan yang harus memasukkan di sana saat memang kebijakan itu akan diambil. Terus selanjutnya, bila mana tebal perkerasan beton yang diperoleh dari hasil core drill tebalnya kurang dari yang ditentukan, maka suatu pemotongan pembayaran akan dilakukan, ditentukan sebagai produksi dari kualitas rancangan perkerasan beton pada seksi atau ruas ini. Jadi kalau tebalnya berkurang, nanti akan ada pemotongan pembayaran. Tapi dengan catatan kualitasnya tidak boleh berkurang. Jadi yang poin berikutnya, jika hasil kuat tekan benda uji core drill untuk setiap seksi atau ruas kurang dari 85% dari kuat tekan beton minimal yang disyaratkan, maka seksi atau ruas yang diwakili pengujian core drill ini tidak diterima. Bagian pekerjaan beton yang tidak memenuhi syarat tidak dibayar dan menjadi milik pemerintah daerah. Bagian pekerjaan beton yang tidak dibayar di bawahnya. Ya. Jadi ini kuncinya di kami. Kamu mau ndelosor, mau nawar di bawah 80%, silahkan, tetapi kita sudah kasih guidance. Kalau sempat nanti kualitasnya kurang dari 80%, ya itu nanti pekerjaan tidak akan diterima dan pekerjaan itu menjadi atau tidak dibayar dan menjadi milik pemerintah daerah. Termasuk juga pekerjaan pembesian, rabat beton, dan lain-lain. Jadi bagi rekanan ini, kalau di kami, apabila kuat tekan kualitasnya kurang dari 80% itu adalah total loss. Bagi rekanan itu sudah nggak bayaran gitu, bisa jadi rugi nanti. Makanya mereka akan berhati-hati sekali, walaupun pekerjaannya di ujung, pekerjaannya bahkan di hutan, mereka nggak akan berani untuk main-main, karena resikonya nanti akan tidak dibayar. Dan tidak ada cerita untuk core ulang, jadi ngambil sampel ya sekali saja, ya ibaratnya ini nanti tinggal nasib saja, kalau memang pekerjaannya itu bagus, mau diambil di sisi manapun nggak ada masalah. Selanjutnya, nah, apabila memang beton core drill-nya kualitasnya antara 85% sampai dengan 100% dari kuat tekan yang dipersyaratkan, dapat diterima dengan pengurangan pembayaran sebesar 1,5% dari harga satuan pekerjaan beton untuk setiap pengurangan kekuatan sebesar 1% dari nilai kekuatan rencana. Jadi untuk sampai 80% kekuatannya masih ada toleransi istilahnya di kami. Jadi kalau di bawah 85% itu total loss, kalau 85 sampai 100 itu ada pengurangan pembayaran, kalau di atas 100 pasti akan kita terima. Pertanyaannya mungkin dasarnya apa? Biasanya kan begitu. Di kita ya nggak ada dasarnya itu. Jangan apa yang dikatakan Pak Muji kemarin, jangan setiap statement atau jangan setiap kebijakan ditanya dasarnya. Yang penting kita kepentingannya adalah untuk mewujudkan pekerjaan atau kualitas hasil pekerjaan yang bisa dipertanggungjawabkan. Toh ujung-ujungnya juga nanti untuk kesejahteraan atau peningkatan kualitas infrastruktur yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Nah, biar itu tadi, biar rekanan juga tidak banyak protes, karena pasti kalau kita tidak kuat, misalnya ada pekerjaan di bawah 85% kebetulan sangat dominan, akhirnya nggak bayaran, pasti nanti akan siap-siap untuk, dulu pernah ada gugatan, di awal-awal memang yang berat itu di awal, di gugatan di pengadilan negeri kalau tidak salah, tetapi akhirnya karena dokumen yang kita sampaikan itu ternyata sudah ada sejak proses perencanaan, akhirnya gugatan itu juga ditolak.
Karena juga maksud kita kan juga baik dan statement atau norma-norma itu sudah kita sampaikan jauh-jauh hari sebelum dia membuat penawaran sudah kita sebutkan. Jadi ya alhamdulillah gugatan-gugatan dari rekanan yang pernah merasa dirugikan itu ditolak semuanya oleh pengadilan negeri. Nah, terus yang poin 6, apabila pekerjaan secara kuantitas telah selesai dilaksanakan 100%, tetapi secara kualitas tidak sesuai ketentuan dalam kontrak, maka pembayaran prestasi pekerjaan didasarkan atas hasil pekerjaan yang memenuhi persyaratan teknis dan diakhiri dengan adendum penutup. Penyedia tidak di blacklist. Jadi memang ada kemungkinan di lapangan sudah selesai 100%, tetapi ada beberapa titik yang tidak masuk kualitasnya, baik itu dalam batas toleransi di bawah 85%, itu pembayaran tetap menggunakan perhitungan dan tidak di blacklist karena memang pekerjaan selesai. Yang nomor 7, kalau pekerjaan secara kuantitas tidak selesai dilaksanakan, pekerjaan pembayaran prestasi pekerjaan didasarkan hasil pekerjaan yang memenuhi syarat teknis dengan ada putus kontrak dan blacklist karena pekerjaan tidak selesai. Nah, dengan kebijakan Kordel seperti yang tadi, yaitu yang pertama, tingginya biaya konstruksi jalan beton. Memang kita agak lambat karena memang keterbatasan anggaran yang ada di kita. Nah, yang poin 2, pembayaran tingginya biaya pembayaran apabila konstruksi jalan beton tidak sesuai dengan yang pekerjaan jalan harus sesuai dengan rencana. Kalau memang dia di bawah 85% ya itu sudah tidak kita bayar, dikonversi apabila satu saat ada pemeliharaan itu. Karena kalau kita melihat jalan beton yang dibuat langsung bisa ditambal. Kalau jalan beton kan harus di cutter dulu. Jadi tidak bisa langsung tiba-tiba dicor. Terus yang ketiga, terbatasnya lab konstruksi, sehingga perlu pengaturan jadwal dalam mengambil contoh atau mengambil sampel kordil dan uji pembebanan. Memang betul di kami hanya ada 1 untuk lab konstruksinya, sehingga rekanan-rekanan itu harus mengajukan paling tidak kita pada saat titik puncaknya di bulan Oktober-November itu memang teman-teman di lab konstruksi muter terus untuk pengambilan benda uji. Yang keempat, keberatan dari pihak tertentu karena uji kualitasnya cenderung merusak konstruksi. Yang tadi sudah saya sampaikan, ini bagi kami sudah debatable sejak lama, tapi pilihan-pilihan itulah yang harus kita ambil. Jadi memang kami mending untuk ngordil sedikit, walaupun diameternya tidak terlalu besar, terus nanti akan kita tutup lagi untuk melindungi kualitas yang lebih besar. Karena memang itu tadi, berangkatnya berawal dari adanya permasalahan hukum yang pernah kami alami. Yang kelima adalah resistensi rekanan dan cenderung menghindari jalan beton karena resiko tidak dibayar pada hasil pekerjaan tidak sesuai. Sehingga dalam tender relatif tidak banyak peminatnya. Itu dulu. Ternyata sekarang itu di kami luar biasa. Kalau Bapak Ibu ngecek di LPSC Grobogan, kita ternyata walaupun dengan ketentuan tersebut turunnya 20%. Luar biasa. Walaupun kemarin tahun 2020 banyak sekali yang pemotongan kita juga sampai gila-gilaan karena pekerjaannya nggak masuk. Ternyata ya tahun ini dia nawar lagi. Berarti sebenarnya ya cukup longgar juga. Jadi teman-teman semuanya kalau memang punya pekerjaan beton, ternyata peminatnya juga banyak, walaupun sudah turun 20%, ternyata setiap tahun tetap nawar. Nah, ini saya sampaikan di Kabupaten Grobogan, ini tahun 2020 kemarin,
Jadi ini saya ambil sampel saja yang ada pemotongan. Yang pertama, peningkatan jalan Ngombak Perigi Banprop 2020 dari pagu kontrak itu 2,6, nilai kontrak 2,4, adendum penutup 2,437, ada potongan 2,6 juta, nggak begitu besar. Yang besar yang nomor 2, peningkatan jalan berarti Tegal Sumur dari pagu 3 miliar, dia nilai kontraknya 2,5, sudah turun sekitar 10%, 10% lebih, mungkin sekitar 15%. Nah, adendum penutupnya 1,926, potongannya luar biasa, 584 juta. Jadi ini benar, ini tidak kita bayar. Nah, kualitas apa? Kuantitasnya bagaimana? Kuantitinya sesuai dengan kontrak, panjang, lebar, tebalnya sama. Cuman yang membedakan adalah kuat tekannya. Kualitas beton itu sendiri yang berbeda. Tadi sudah kita sampaikan, ada beberapa ini kualitas yang di bawah 85%, akhirnya tidak kita bayar. Dan suka tidak suka rekanan, ya alhamdulillah tidak protes, dipotong ya ikut saja. Dan sekarang dia juga nawar lagi di pekerjaan yang lain. Waduh, berarti kan juga tidak rugi kalau dipotong sekian. Itu yang sudah kita lakukan, termasuk yang lain-lain juga ada pemotongan 24 juta, 17, yang ini juga agak besar. Kenteng Bang Sri dari pagu anggaran 21 miliar, nilai kontraknya 16 miliar, bayangkan 20%, luar biasa. Dan kita juga masih dipotong lagi 213 juta. Kalau ini tidak kita kendalikan dari aspek kualitas, kita tekan, ya kita nggak bisa jamin nanti apakah konstruksinya itu bisa bertahan lama atau tidak. Karena rekanan condongnya seperti itu. Yang penting dapat nilai kontrak 21 miliar, kontraknya 16 miliar, hampir 4 miliar sendiri yang ada efisien. Jadi kita nggak masalah. Yang penting tadi disampaikan Pak Fardon, kualitas bukan untuk dikompetisikan. Nah, ini beberapa contoh di kita yang harus dilakukan, semuanya harus terdokumentasi. Di ujung-ujung ini kebetulan ada pemadatan di sawah-sawah, tapi harus terdokumentasi dan nanti hasil akhirnya akan kita core drill. Nah, ini adalah core drill, didampingi di dalam core drill itu pasti akan didampingi oleh rekanan, perwakilan dari PPKOM, termasuk juga dari pengawas, konsultan pengawas. Jadi titiknya diambil setiap 50 meter. Untuk penentuan titiknya dipersilakan masing-masing pihak itu separuh-separuh. Jadi tidak ditentukan oleh rekanan semua, juga tidak ditentukan oleh PPKOM semua. Artinya separuh menentukan titik adalah PPKOM, separuh adalah penyedia. Dari sini memang ngambilnya bisa acak, tidak bisa dikondisikan harus titik-titik tertentu saja. Karena kita antisipasi biar rekanan juga tidak mempersiapkan tempatnya, mana yang mau dikordil dan mana yang tidak. Nah, hasilnya di sini. Yang tadi disampaikan kita merusak, betul. Memang merusak jalan yang sudah bagus malah dikordil. Selain untuk mengukur kualitas beton itu sendiri, juga untuk mengukur tebal. Tadi di atas sudah kita sampaikan, kalau tebalnya tidak sesuai, tapi untuk kualitas betonnya sesuai, tetap juga ada pemotongan terkait dengan ketebalan. Nah, untuk yang lubang itu nanti akan ditambal dengan spesi yang sudah sesuai. Jadi nanti tetap tidak membahayakan, langsung akan segera ditambal. Nah, di kami setiap pengambilan core drill akan
uji tekan di lab kami, dan ini uji labnya ini berlaku elektronik. Jadi sesuai apa yang digambar paling kanan ada laptop itu adalah grafik dari proses penekanan uji tekan. Jadi itu ada 27.638 itu bahasa teknis di uji lab. Jadi untuk alat tekan hidrolisnya sama laptopnya sudah terhubung. Jadi ya tidak ada main-main lagi karena nanti print out-nya akan keluar. Yang dibayar hanya itu dan tidak ada uji core drill ulang. Kan luar biasa itu. Jadi mungkin apa yang saya sampaikan demikian, mungkin nanti kita akan lebih banyak lagi. Harapan kita dalam rangka untuk melaksanakan tugas kita untuk mengadakan pekerjaan beton, karena kita semua banyak di ULP, termasuk ada beberapa yang dari PU tadi, itu antisipasi untuk tren penawaran di bawah 80% sudah kita pagari dengan sehingga kualitas itu menjadi terjaga dan tidak ada kompetisi terkait kualitas lagi. Saya kira cukup dulu, untuk selanjutnya kita nanti akan sharing lebih lanjut. Demikian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heru atas sharingnya. Jadi kalau melihat paparan tadi, jaga spek itu sudah dimulai dikawal sejak review di Pokja, jadi sampai di lapangan, dan ini merupakan pelajaran ketika ada pemeriksaan dari APH. Ya, belajar dari masa lalu ya. Memang APH boleh ngomong aja, tapi kita di Grobogan itu akan mereka memiliki dokumen data dalam artian uji core drill yang bisa dipertanggungjawabkan. Terus selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Itu yang pertama yang resen adalah Bapak Ikhlas. Silakan Bapak Ikhlas. Halo Pak. Ya, Selamat perkenalkan dulu Pak. Dari mana Pak? Saya dari Inspektorat Aceh Pak. Iya. Silakan Pak. Iya, dari Inspektorat mana Pak? Inspektorat Aceh. Inspektorat Aceh. Iya. Silakan Pak. Saya mau menanyakan tentang tadi katanya uji core drill itu di 85% dari yang dipersyaratkan. Saya ingin bertanya dasar hukumnya 85% itu apa ya? Apa ada dasar hukumnya gitu? Ketentuannya harus mengambil 85% gitu. Ataupun kan tadi katanya kan kalau di bawah 85% dianggap total loss. Nah, itu saya mau mempertanyakan itu dasar hukumnya diambil 85% gitu. Hanya itu saja. Ya, terima kasih Pak Ikhlas. Itu Pak Heru tadi memang sekilas sudah jelaskan bahwa ya kalau cari dasar tidak ada dasarnya mungkin dari pengalaman, tapi akan lebih detailnya Pak Heru bisa menjelaskan lagi Pak terkait 85, karena hubungannya nanti dengan pemeriksaan. Kenapa kok diturunkan gitu loh kok jadi 85 itu di inspektoratnya nanti gimana apa tindak lanjutnya gitu Pak. Mungkin Pak Heru bisa menyampaikan lebih detail lagi Pak. Ya. Terima kasih Pak Ikhlas atas pertanyaannya. Memang tadi sempat saya singgung kalau pertanyaannya memang tidak ada Pak. Jadi kenapa kok 85%, 100% range toleransinya, kenapa yang di bawah 85% itu total loss, itu berdasarkan kajian dari PU Pak. Jadi kita memang nggak ada. Tapi nanti kalau ada ya alhamdulillah, itulah gunanya sharing ini. Tapi selama ini kita nggak ada dasarnya memang. Tetapi berdasarkan itu tadi kepentingan dari PU pada saat kita kualitasnya itu kalau 15% turun dari K250 itu kan masih K200. Jadi itu selama ini juga masih bagus, tidak ada masalah. Jadi tidak sampai nanti kualitas drop, tidak. Jadi itu hanya masalah kebiasaan aja, pembiasaan, nggak ada dasar hukumnya.
Demikian Pak Ikhlas. Tapi begini Pak, itu kan K200 misalnya, contohnya K250. Itu kan harganya berbeda dengan di bawah 15%. Misalnya K250 menjadi K200. Masih ditolerir. Tapi kan harga K250 dengan harga K200 kan jauh berbeda. Apa nggak dihitung selisihnya juga seperti itu? Ya Pak, tadi sudah kita sampaikan. Nah, untuk kuat tekan yang antara 85% sampai 100, memang kan harga betonnya kan akan berbeda. Makanya itu ada pengurangan, Pak. Pengurangan angka tadi sebesar 1,5% di harga. Itu ada perhitungannya akan detail, Pak. Jadi pasti kita juga tidak akan kita berusaha untuk setiap perhitungan itu bisa dipertanggungjawabkan dari sisi aspek keuangan negara. Jadi kalau dia 90% misalnya, 90% dari kualitas terencana, berarti kan ada pengurangan sekitar 15%. 15% dari harga beton yang harga K250. Demikian Pak Ikhlas. Ya. Oke, betul. Itu juga berlaku Mungkin Pak Muji Santoso bisa nambahi Pak terkait pertanyaan dari Pak Ikhlas itu. Cukup, terus lanjut aja Pak. Oh iya, gimana Pak Ikhlas? Iya. Apa di daerah, kalau di daerah Pak Ikhlas gimana? Kalau kualitasnya di bawah 100 itu atau 85, bayarnya itu apa dibayar seperti yang di Gerobokan ataukah nunggu audit BPK baru bayar di utang gitu? Itu kita bisa langsung mengaudit apabila dia standarnya misalnya mutu betonnya K400 yang setelah kita uji bisa melakukan hammer test ataupun core, itu juga berlaku juga untuk konstruksi bangunan gitu ya, bisa baik kolom ataupun balok gitu. Itu kita membayar sesuai dengan angkanya itu, sesuai dengan hasil yang keluar. Misalnya K200 ya keluar K200, jadi ada selisih itu tetap terhitung, jadi itu menjadi kerugian negara itu. Begitu Pak. Iya, mungkin di Pak Heru tadi di Gerobokan itu di backup dengan adendum tadi ya, di adendum kontrak tadi. Jadi kontraknya speknya diturunkan. Jadi yang terbayar sudah sesuai dengan spesifikasi yang hasil adendum tadi. Iya, betul. Jadi menghindari kerugian negara langsung di adendum gitu ya. Bagus juga itu Pak. Cuma tapi saya tadi ingin menanyakan 85% itu yang saya belum dapat. Artinya di bawah 85% menjadi total loss. Itu yang belum menjadi itu ya satu acuan yang jelas gitu ya. Karena nanti pihak rekanan akan menanyakan juga seperti itu. Kenapa harus 85%? Kenapa nggak 80% total loss-nya gitu? Ataupun 70% baru dianggap total loss. Jadi si pemerintah tidak ada satu payung hukum yang menandakan bahwa 85% di bawah 85% harus total loss. Nah, itu belum ada satu dasar yang menjadi merugikan rekanan ataupun pihak ini kan. Begitu Pak. Iya. Ya, terima kasih Pak Ikhlas. Mungkin saya tanggapi. Memang betul, kita pun juga nggak hukum. Kenapa itu kok 85%? Kenapa nggak 70%? Kenapa nggak 60%? Jadi begini, 85% itu adalah toleransi, Pak. Jadi rekanan itu sebenarnya tidak berhak, 85% sebenarnya tidak berhak. Karena kontrak yang kita tanda tangani itu kualitasnya harus 100%. Nah, cuman kan sisi pelaksanaan di lapangan itu kan terkadang ada dinamika. Mungkin ada hujan, ada belum waktunya sudah dibuka, dan seterusnya. Makanya di situ kan ada toleransi. Toleransi tidak mungkin terlalu banyak, karena saat terlalu banyak, kualitas yang diberikan nanti tidak sesuai dengan rencana kita, bermasalah lagi. Kita nggak kalau tidak ada toleransi sama sekali kok rasanya kok juga kasihan juga sama rekanan, karena terkadang mereka sudah pesan beton K300 tapi setelah di lapangan ternyata tidak ada K250, karena ternyata memang itu tadi pemeliharaan beton itu menjadi hal yang sangat kunci juga di sana.
Makanya ada toleransi 85. Kalau di bawah 85 kita anggap bahwa memang mutu yang diberikan itu tidak sesuai. Jadi biar mengantisipasi rekanan tidak komplain, kita siapkan di perencanaan sejak awal Pak Ikhlas. Kalau memang dia keluar, artinya klausul kecuali kita tidak santumkan sejak awal buka, mungkin nanti jadi rame. Makanya kita awal dari sejak perencanaan PPKOM silahkan memasukkan itu, kita masukkan dalam doklang. Kalau nanti dia protes, kita tunjukkan saja doklangnya. Kamu nawar, kita sudah aturan-aturannya seperti ini. Jangan tanya dasar hukum, karena kalau tanya dasar hukum memang tidak ada. Ini kan kebijakan lokal, misalnya rekanannya protes itu. Kalau you setuju silahkan nawar, kalau enggak ya kita enggak maksa juga kan. Karena itu tadi jalan itu kan dilewati beban yang kadang tidak terkontrol. Satu mungkin truknya kecil-kecil. Kalau malam nanti tronton masuk siapa yang tahu kan. Kalau nanti kualitasnya toleransinya terlalu lebar sampai ke 70%, nanti kita bayar tapi kualitasnya cepat rusak, ini kan juga malah merugikan negara. Apalagi juga kita tutup dengan adendum penutup tadi, Pak. Jadi pembayaran akhir itu sesuai dengan adendum yang terakhir. Kan mungkin ada yang lain, monggo silakan. Ya, terima kasih Pak Ikhlas dan Pak Heru. Untuk pertanyaan kedua dari Bu Elianti. Silakan. Bu Elianti yang telah resen. Bu Elianti. Atau kita lihat sementara Bu Elianti belum nyampak, tadi ada pertanyaan di chat sepertinya. Apabila dari Bu Eni Kristiana, apabila pengujian menggunakan hammer test, apakah hammer test perlu dikalibrasi secara berkala? Itu Pak pertanyaannya dari Bu Eni Kristiana, Pak. Ya, terima kasih pertanyaan Bu Eli Kristiana. Perlu kami sampaikan di setiap alat-alat yang digunakan untuk menguji itu semuanya harus terkalibrasi secara periodik dan orang yang mengambilnya juga harus tersertifikasi. Itu menjadi penting saat terjadi permasalahan hukum, itu pasti nanti larinya akan ke sana. Siapa yang mengambil, alat apa untuk diambil, itu nanti hal pertanyaan-pertanyaan mendasar yang harus bisa kita jawab dengan baik. Namun perlu kami sampaikan terkait dengan hammer test, di kami khususnya jalan beton ini kita tidak menggunakan hammer test. Karena ternyata tingkat akurasinya tidak begitu baik. Itu nanti tergantung dengan titik-titik yang nanti akan kita tembak. Seperti tadi di awal saya sampaikan, saat kami ada permasalahan itu, uji mutu yang dipakai adalah benda uji dan hammer test. Saat ngambil hammer test, titik-titik sudah ditandai dan lain-lain, ditembak ya masuk semua. Tapi faktanya bahwa pekerjaan itu jelek itu tidak bisa dipungkiri. Tapi hammer testnya masuk. Akhirnya kan menjadi permasalahan juga. Jadi di kami, mohon maaf, untuk hammer test tidak kita pakai, kita hanya pakai satu-satunya itu pakai kordil. Walaupun itu terkadang juga bagi rekanan menjadi momok yang sangat menakutkan saat untuk pengujian kualitas, karena di situ terkandung keberhasilan istilahnya dia nanti untung atau rugi itu tergantung dari kuat tekannya. Kalau sudah nggak masuk, apalagi di bawah 85% semua ya wassalam. Tadi saya sempat sampaikan dari nilai kontrak 2,4 kalau nggak salah, 500 juta sendiri nggak kebayar. Dan ini setiap tahun kita memang seperti itu. Dan alhamdulillah selama ini tidak ada temuan, tidak ada permasalahan yang berarti. Alhamdulillah semuanya baik-baik saja dan jalan yang kita bangun juga masih bertahan cukup baik.
BPK sendiri juga tidak pernah ada temuan apalagi menyangkut dengan kerugian negara. Demikian Pak, terima kasih. Ya, terima kasih. Itu tadi jadi bahwa kalau di Grobogan itu tidak pakai hammer test, jadi pakai core drill berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Ini ada pertanyaan lagi Pak di chat. Apabila jalan beton sudah dilakukan audit oleh eksternal dengan pengambilan sampel core drill, kemudian ada pengaduan terhadap pekerjaan kepada APIP, apakah perlu dilakukan pengujian kembali struktur beton kuat tekan dan kuat lentur pada saat audit, atau cukup mendasarkan pada uji lab yang sudah dilakukan? Itu Pak Heru. Jadi tadi kalau di Pak Heru tadi yang uji lab konstruksinya sendiri Pak ya? Iya Pak, lab konstruksi sendiri. Ini yang ditanyakan, dia sudah mengujikan di audit eksternal yang lain, apakah tetap diuji lagi di lab konstruksinya sendiri? Audit eksternal itu tadi saya membacanya apabila itu sudah di core drill, terus ada laporan ya, atau auditnya eksternal dalam artian labnya lab dari luar, di luar dari instansi induk atau bagaimana? Ini Pak Henry Rukitonya ada atau enggak ini? Ya Pak Henry Rukito mungkin bisa menjelaskan Pak. Ya Pak, silakan Pak, di-unmute. Pak Hendro Lukito. Iya Pak. Silakan Pak, mungkin bisa diperjelas pertanyaannya Pak. Ya, ini mungkin begini. Jadi eksternal sudah melakukan audit nih, dan mereka juga sudah melakukan pengujian melalui pengambilan sampel core drill. Kemudian dia agak kurang jelas Pak Hendro. Kurang keras Pak suaranya Pak. Halo? Oh ya. Halo, dah? Ya, agak mending Pak. Halo. Ya Pak, silakan Pak. Hasil pengujian dari audit eksternal itu dilakukan oleh mamanya, kita ngambil contoh dari fakultas teknik di universitas gitu loh, atau di lab, bukan di labnya ini ya, pemerintah provinsi gitu loh, tapi berada di luar. Mamanya kita di Provinsi Riau, mereka ngambil sampel kemudian diujinya bukan di Pemprov Riau tapi di labnya Pemprov Sumbar gitu. Dan kemudian dari hasil kemudian ada pengaduan terhadap paket pekerjaan tersebut. Nah, kita kemudian apakah perlu juga melakukan core drill lagi dan menguji atas hasil sampel itu, atau cukup mendasarkan pada hasil lab yang sudah pernah dilakukan gitu? Oh ya, terima kasih Pak Hendro. Saya kira kalau di Grobogan juga sama. Jadi lab konstruksinya tidak harus dari Kabupaten Grobogan juga. Boleh memakai dari Fakultas Teknik. Di kami itu ada UNES, ada Undip, termasuk juga ada Politeknik Negeri Semarang. Itu nggak ada masalah. Selama memang itu mempunyai izin dan juga terkalibrasi dan tersertifikasi, nggak ada masalah. Terkait dengan aduan, itu kan nanti sifatnya kan kasuistis. Di kami selama ini yang dikoordinir ulang itu saat ada sampel BPK. Kebetulan untuk yang aduan yang sifatnya ke APIP itu masih pakai data yang lama Pak. Sepanjang itu tadi data dukungnya bisa dipertanggungjawabkan. Tadi hasil uji labnya itu berdasarkan print out. Jadi tadi sempat saya tampilkan itu antara alat tekannya sama hasilnya itu kayak kita bayar billing itu. Jadi ada grafik yang keluar. Jadi itu tidak menjadi atau tidak diragukan lagi. Tetapi kalau pembacaannya secara manual itu yang tidak kita terima, Pak. Jadi saat proses pembayaran pun kita izinkan. Nah, kalau ada aduan apakah harus dikoordinir lagi? Kalau memang dari APIP atau dari eksternal termasuk BPK membutuhkan itu koordinir lagi, biasanya juga bisa dilayani. Itu kasuistis, Pak. Karena saat itu dibutuhkan, kalau kita tidak
mau dikira ada sesuatu. Jadi di kita jarang sekali Pak, tapi memang ada dulu dari kejaksaan juga ngordil, tapi nggak banyak. Karena memang dari saat jalan beton itu dari awal sudah dikawal dengan baik, pasti kondisinya akan bagus. Paling ngambilnya dia hanya untuk memenuhi atau untuk menjawab aduan dari masyarakat itu sendiri. Jadi nggak akan ngambil setiap 50 meter yang tadi saya jelaskan diambil satu-satu, tidak. Hanya dia ngambil sampel bahwa ini sudah aduan itu sudah ditindaklanjuti, sudah dikoordil dan dites ulang, ternyata juga masuk sesuai dengan tes yang dulu dilakukan pada saat proses pembayaran. Demikian Pak Indro, terima kasih. Oke, terima kasih. Ya. Pertanyaan Pak Indro yang kedua Pak, apakah poin 1 sampai dengan 7 di slide 9 sampai 11 perlu dituangkan pada spesifikasi teknis serta RKS dalam dokumen tender, Pak? Di kami ya Pak, wajib. Di kami kita masukkan. Di Gerobokan wajib ya? Iya, semua paket jalan yang poin 1 sampai 7 bahkan akan lebih, tetapi intinya di situ. Kalau dari teknis kita bahasa teknis untuk pengecoran tidak saya masukkan di situ karena itu ada tata cara untuk penggalian, tata cara untuk pemadatan dan lain-lain, harus pakai vibrator dan lain-lain, itu tidak kita masukkan karena dari nanti akhir dari pekerjaan itu kan ada di poin 1 sampai 7. Itu kita masukkan. Makanya tadi nyambung pertanyaan Pak Ikhlas, dasarnya apa? Kita memang juga nggak ada dasarnya Pak. Tetapi untuk menghindari permasalahan, gugatan hukum dan seterusnya, karena rekanan pasti bukan orang yang nggak tahu aturan, pasti akan tahu kalau kebetulan untuk jagani atau untuk mengantisipasi saat tadi dari paket 2,4 aja 500 juta nggak kebayar. Itu kalau kita tidak kuat di dalam proses atau di dalam dokumen, pasti dia nggak akan terima. Kalau nggak terima, pasti akan gugatan. Dan itu sudah kita berlakukan setiap tahun seperti itu. Dulu awal-awal ada gugatan, alhamdulillah semuanya ditolak oleh pengadilan negeri. Dan apa yang kita lakukan di poin 1 sampai 7 juga tidak dipermasalahkan orang. Dan ini menjadi acuan bagi kita untuk memotong atau tidak memotong di adendum akhir atau adendum penutup. Demikian Pak Endro. Oke, terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih. Ini selanjutnya yang mau bertanya Ibu Ari Murdiana. Bapak, Pak. Pak Ari. Oh, Bapak. Maaf, Pak Ari. Ya, silakan, Pak. Oke, izin Pak Fardon. Bapak ini, Pak. Pak Arik. Oke, Pak Heru, selamat sore. Terima kasih. Saya Arik Murdiana dari Kabupaten Pangandaran, tepatnya di Provinsi Jawa Barat. Kedengaran Pak suaranya, Pak? Mohon izin. Dengar, Pak. Ya. Jelas. Begini, Pak, terkait dengan teknis pemeriksaan, saya beberapa kali ikut dengan BPK untuk proses pendampingan, Pak. Kebetulan saya di institusi inspektorat di Kabupaten Pangandaran. Jadi teknis pemeriksaan mereka bahwa per setiap contoh seperti ini, Pak, jalan beton 1000 meter misalkan. Mereka menggunakan perhitungan akar pangkat 3, yaitu per segmen, misalkan tidak per 50 meter. Nah, yang menjadi pertanyaan saya seperti ini sebetulnya, ketika kita melaksanakan pemeriksaan fisik di lapangan, kata Pak Heru tadi, kata Pak Kabar juga, kita tidak melakukan pengujian di setiap titik per 50 meter ya Pak, tidak per 50 meter karena mungkin terlalu banyak bisa saja gitu. Nah, yang jadi permasalahan buat saya pribadi sebetulnya, ketika sekarang per segmen itu diambil sampelnya Pak, katakanlah sekarang 1000 meter menjadi 7 segmen misalkan. Setiap segmennya misalkan sekarang 70 meter atau 100 meter. Atau misalkan sekarang 1000 meter diambil per 100 meter misalkan Pak. Nah, di per 100 meter tersebut misalkan sekarang beton spesifikasinya 20 cm misalkan Pak. Ternyata di segmen pertama itu dapat kita 17 cm. Segmen yang kedua 20 cm. Segmen yang ketiga malah lebih, bisa 23 cm atau 24 cm, Pak. Gitu. Nah, untuk perhitungannya
ini kan berarti di segmen pertama ada kerugian negara sebetulnya kalau dilihat, tapi apakah ini bisa disubsidi oleh yang 23 cm di depan gitu, Pak? Nah, artinya apakah di gerobogan perhitungannya rata-rata atau per setiap segmen, Pak? Karena ini yang menjadi saya bingung, karena secara berkeadilan kos dari penyedia itu kan semuanya sudah masuk nih ke jalan tersebut gitu. Yaitu kos penyedia sudah masuk ke jalan tersebut. Kalau saya berpikir bahwa ini seharusnya berkeadilan, artinya ketika di segmen ketiga 23 cm, maaf, di segmen pertama 17 cm, berarti kan bisa mensubsidi, Pak. Gitu. Ini untuk terkait dengan volume saja, Pak, dulu. Gitu. Terima kasih, itu mungkin Pak Heru jadi pertanyaan saya, Pak Pardon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Heru ditanggapi. Ya, terima kasih Pak Arik Mordiana. Memang tidak ada sesuatu yang ideal, adil bagi semuanya itu memang sulit untuk dirasakan. Tetapi memang di dalam proses pengadaan barang jasa dalam kontrak dengan dana APBD, memang kita terkadang harus ketat. Sama, walaupun nanti penyedia melihatnya bahwa ini enggak adil, volumenya sudah sesuai, tapi kenapa kok dianggap kurang? Tadi disampaikan ada segmen 1, 17 cm contohnya, dan seterusnya. Apakah kita menggunakan rata-rata? Itu sekali lagi kita sampaikan bahwa ini kita tidak, Pak Arik. Jadi begini, di dalam kita mengambil sampel, itu kita menggunakan ruas yang mewakili. Tadi saya sebutkan setiap 50 meter diambil 2 ruas kanan dan kiri. Itu kalau itu nanti ruasnya kanan kiri. Tetapi kalau itu satu ruas ya cukup diambil 1. Ya. Dari sampel yang kita ambil itu mewakili 50 meter. Ya. Baik itu dari sisi ketebalan maupun dari sisi kualitas. Jadi apabila ada satu segmen yang tebalnya lebih dari yang ditentukan dan yang segmen yang lain itu tebalnya kurang dari yang ditentukan, apakah itu bisa disubsidi silang? Bagi kami tidak bisa. Jadi pembayarannya nanti akan kita melihat per segmennya. Kalau itu kurang dari 20, nanti di slide saya juga sudah kita sampaikan. Di slide yang nomor 3 kalau nggak salah. Nah, apabila tebal beton yang ada kurang dari persyaratkan, nanti tetap kita akan mengurangi pembayarannya. Selama kualitasnya itu dia tidak sampai total loss, tidak sampai 85%, di bawah 85%. Kalau di bawah 85%, berapapun tebalnya kan nanti akan hilang. Jadi begitu Pak Arik, kita memakai pendekatan itu walaupun dianggap dari rekanan tidak adil, ini juga menzolimi kalaulah seperti itu. Tapi dengan apa yang kita lakukan ternyata kok ya rekanan ramai juga, Pak. Nggak ada terus mereka nggak mau masuk itu. Ini kita tender sekarang itu 20%-an, Pak. Kemarin kita hari ini kita pembukaan dokumen paket-paket jalan yang sampai 8 miliar, 10 miliar itu turunnya juga gila-gilaan juga. Padahal kita sudah pakai seperti ini. Kalau segmen nggak bisa subsidi silang, volume kalau di bawah 85% total loss, mereka rame-rame saja, Pak, tidak ada masalah. Artinya bahwa memang kita sama rekanan juga harus kuat, harus punya indikator yang terukur yang kita declare di awal, sehingga mereka mau bertempur di harga ya silahkan saja, tapi sekali lagi kualitas tidak untuk dikompetisikan. Demikian Pak Arik, terima kasih atas pertanyaannya. Ya. Terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi Pak yang melalui chat. Mohon dari Pak Nasirwan Azri, Jambi. Dari pengalaman Bapak untuk pekerjaan jalan beton dibandingkan jalan aspal, dari sisi biaya berapa perbandingan biayanya lebih mahal dan tingkat pemeliharaannya per tahun apakah menjadi lebih ringankah? Terus umur rencana beton berapa tahun sehingga ini bisa menjadi pertimbangan untuk melaksanakan jalan beton pada daerah yang tidak stabil. Ada 2 pertanyaan Pak ini. Terima kasih Pak Nasirwan tadi ya dari Jambi. Nasirwan. Pak Nasirwan. Oh iya.
Ada dua. Yang pertama perbandingan antara beton dan aspal. Terus yang kedua terkait dengan umur konstruksi. Demikian ya Pak Fardon ya? Iya Pak. Pak Nasirwan terkait dengan pertanyaan pertama, perbandingan harga beton dengan aspal memang cukup jauh Pak. Cuman saya nggak hafal. Saya nggak hafal detailnya per meternya. Itu kita ada modulnya memang. PPKOM dalam membuat HPS itu kita sudah pedomani dengan modul, dari PUPR itu membuat modul, karena tebal jalannya kan beda-beda. Di kami ada yang 25 cm, ada yang 20 cm, ada yang 15 cm. Di situ ada betonnya juga ada beton bertulang, dan ada beton yang tidak bertulang. Tetapi untuk jalan PU kami batasi, lebar minimal harus 4 meter. Nah dari situ nanti akan kelihatan untuk lebar 4 meter, tebal 15 cm, tanpa tulangan per kilometernya berapa, itu kita ada. Termasuk juga aspal. Aspal misalnya, aspal kita tidak ada aspal penetrasi, tapi adanya adalah aspal ATB atau HRS, itu yang kita pakai, tebal 7 cm atau 5 cm. Terus terang per tonnya kita tidak hafal satu-satu, tidak. Tetapi begini, yang perlu saya sampaikan, antara beton dan aspal, walaupun anggarannya itu berbeda, tetapi kalau pengalaman kami itu tidak perbedaan itu nanti akan tertutup dengan kualitas dan umur beton yang akan bisa kita dapatkan. Oke lah, aspal mungkin lebih murah, mungkin sepertiga atau 30% lebih murah dari beton misalnya. Cuman kalau untuk di wilayah kami yang daya dukung tanahnya tidak memadai atau kurang bagus, termasuk juga yang arus transportasinya, trafik lalu lintasnya cukup padat, di beton itu kalau di kami nggak ada setahun udah hancur Pak. Itu hampir nanti kita APBD kita pembangunan jalan ya di ruas itu aja. Misal pun di ruas lain, ruas yang kemarin sudah kita bangun pasti akan rusak. Apalagi nanti musim penghujan, apalagi banjir di sana. Banjir lagi nanti kerendam air, ketimpa truk itu pasti akan cepat rusak. Makanya perbandingan bagi kami itu tidak signifikan. Makanya kecuali yang di kota memang kita tetap pakai ATB Pak, karena pekerjaannya juga lebih cepat, dan juga kalau di beton nanti rumah kanan kirinya jadi semakin tenggelam. Kalau di ATB kan tebal bisa 5 atau 7 cm. Demikian. Terus yang kalau untuk wilayah dengan kondisi jalan atau kondisi daya dukung tidak baik, kalau menurut saya ya mending di beton, apakah 20 cm tebalnya atau 25 dengan bertulang sedapatnya. Di kami pengalaman 10 tahun yang lalu itu kualitas jalan yang bagus kita hanya di kisaran 30-40%. Ternyata kita beton pelan-pelan terus itu akhirnya nambah. Persentase nambah. Kita ada 917 km. Kalau kita aspal itu nanti seperti maju mundur saja nanti. Tahun ini mungkin bagus jalannya, tahun besok nanti rusak lagi. Nanti jadi kayak maju mundur terus nggak nambah-nambah. Akhirnya kita anggarkan sedapatnya. Kalau ada beton 1 miliar ya kita kerjakan 1 miliar dan seterusnya akhirnya sampai sekarang bisa 78%. Tapi kalau kondisinya sudah memadai di kota misalnya, ya monggo aja. Jadi bisa lebih efisien. Terus yang kedua terkait dengan umur konstruksi, kita menentukan sesuai dengan undang-undang juga. Umur konstruksi kita tetap 10 tahun. Tapi alhamdulillah jalan beton yang kita bangun umurnya lebih dari 10 tahun juga banyak yang masih bagus. Hanya memang tinggal perawatan aja, ada bahu jalan biasanya yang kalah gitu. Jadi di dalam, walaupun di Doklang tidak kita sebutkan, tapi di Undang-Undang atau di PP 22 tahun 2020 sudah jelas disampaikan bahwa umur konstruksi itu sepanjang tidak disebutkan di dalam kontrak itu ditetapkan selama 10 tahun. Demikian Pak Fardon, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan lagi Pak. Apakah dari Pak Dewa Surya
apakah pengujian mutu boleh dilakukan oleh ASN Pemkab atau harus pihak khusus yang memiliki sertifikasi, misal lab fakultas teknik? Itu Pak, mungkin pertanyaannya, yang boleh nguji di daerah Bapak Grobogan itu syaratnya apa? Lab konstruksinya mungkin itu Pak. Apa boleh juga dilakukan oleh ASN Pemkabnya atau dari mana gitu Pak? Ya, Surya, terima kasih atas pertanyaannya. Memang boleh Pak, kita yang ambil ASN Pemkab, karena memang lab konstruksi kita itu di bawah dari Dinas PUPR. Jadi nggak ada masalah untuk ngambil ASN. Selama memang itu personelnya tersertifikasi. Apakah boleh untuk lab fakultas teknik? Juga boleh Pak. Jadi dua-duanya nggak ada masalah. Jadi di kita dua-duanya bisa diterima selama memang itu dikomunikasikan dengan PPK. Jadi pada saat mengambil sampel itu tetap harus tadi ada minimal 3 pihak tadi. Ada pengawas, ada pelaksana, dan ada PPK. Termasuk juga itu pengujian. Tadi di foto sempat saya share bahwa dalam pengujian ini juga harus disaksikan oleh beberapa pihak. Walaupun nanti juga hasilnya ada print out-nya, tetapi jangan sampai nanti benda sampel yang ditekan nanti sampelnya punya orang lain, nanti kan kalau nggak disaksikan kan juga repot juga. Makanya selain ada print out-nya juga benda sampel itu biasanya setelah kita ambil yang sisi kiri ini nanti akan ditandai, ada ditulis dan ada parafnya dari masing-masing pihak. Jadi memang setelah ngambil nggak harus langsung ditekan, tetapi ada proses pengeringan dulu, di capping dulu, di ujungnya ini ada kuning-kuningnya, ini teknis di pengujian lab. Jadi nanti di waktu yang sudah ditentukan, para pihak akan diundang untuk menghadiri penekanan secara bersama-sama. Demikian pertanyaan dari Pak Dewa Surya. Nah, ya untuk fakultas teknik tadi juga sama perlakuannya. Tapi kalau dia ngambilnya sembunyi-sembunyi ya pasti nggak akan diakui. Harusnya pengambilannya itu juga konfirmasi dan pas pengujian itu harus sama prosedurnya, harus dihadiri oleh para pihak-pihak yang terkait. Demikian Pak Fadlan kami kembalikan. Ya, terima kasih Pak Heru. Ini ada lagi Pak pertanyaan dari Pak Made. Ini dari pengalaman selama ini untuk pemenang dengan penawaran di bawah 80%, bagaimana hasil pekerjaannya? Mungkin juga menyambung pertanyaan itu mungkin apa Pak terkait di Pokja, karena Bapak di kabak pengadaannya untuk jalan beton ini perlakuan terhadap penawaran di bawah 80% itu gimana Pak, evaluasi kewajaran harganya Pak mungkin? Silakan ya, Pak. Terima kasih Pak Made dari Bali ini pasti. Untuk perlakuan di bawah 80% kita memang ada evaluasi kewajaran harga yang kita hitung bukan sanggup dan tidak sanggup, tetapi yang kita hitung adalah dari perhitungan dia rugi apa tidak rugi. Kita sudah beberapa kali menggugurkan juga di bawah 80% karena ternyata setelah kita hitung jadi rugi. Nggak mungkin juga rekanan rugi nanti pekerjaannya jadi baik. Nah, kalau memang di bawah 80% dengan perhitungan kita ternyata tidak rugi, nah nanti untuk pengendalian kualitasnya di lapangan itu tadi kita kembalikan ke mekanisme yang sudah kita jalani. Jadi nanti kalau misalnya ternyata dia main-main di pelaksanaan di lapangan, ya sudah wassalam nanti. Kalau volumenya atau kalau kualitasnya ternyata banyak yang di bawah 85%, jadi bisa melihat sendiri nanti dia bisa hancur-hancuran nanti karena kita nggak akan bayar di situ. Jadi bagi kita juga nggak ada masalah untuk tender yang di bawah 80%. Pertama tadi kita evaluasi kewajaran harga. Setelah memang itu dianggap memang ya paling tidak nggak rugi, terus kita kembalikan ke uji mutunya. Pasti repot Pak itu. Teman-teman Pak Made ini. Kalau kita memperlakukan hasil uji kualitasnya seperti ini, rekanan pasti nggak akan main-main. Kita lihat ini yang sempat saya tampilkan tadi, bagaimana paket 2,4 dengan dari HPS 3 miliar, dia sudah nawar di 2,4, itu kan sudah mendekati 20% turunnya. Dia dipotong lagi
senilai 500 juta. Kan itu ya monggo ini bisa dihitung. Saya juga nggak yakin kalau dia masih untung. Balik modal aja mungkin udah bagus. Tapi itulah konsistensi yang mencoba kita bangun. Silakan jenengan munawar bagaimana. Kalau memang secara aturan memang sudah memenuhi, ya kita pakai instrumen terakhir untuk pengendalian kualitas itu tadi. Demikian Pak Fardon, terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin Pak Muji Santoso bisa ada tambahan, Pak? Nggak ada, lanjut aja Pak. Oh ya, lanjut. Ini izin bertanya, ini dari Pak Rusmayadi, Pak. Apabila pekerjaan beton rigid untuk bahu jalan lebar 1 meter, penyambungan antara aspal dan beton, apakah ada bahan khusus atau pelaksanaan yang benar bagaimana? Pak, pertanyaan dari Pak Rusmayadi. Mungkin bisa ulangi Pak, apabila ada pekerjaan bahu jalan lebar jalan 1 meter, terus gimana tadi Pak? Penyambungan antara aspal dan beton, apakah ada bahan khusus untuk pelaksanaan yang benar? Jadi ini ada pekerjaan aspal, ada juga pekerjaan beton itu, Pak. Iya. Penyambungannya. Oke, terima kasih Pak Rusmayadi untuk pekerjaan bahu jalan, lebar jalan 1 untuk penyambungan aspal, apakah perlu ada zat adiktif misalnya itu. Di kami memang itu kita bebaskan kepada rekanan untuk memakai zat adiktif atau tidak. Itu kan sesuai kebutuhan. Kalau memang dibutuhkan fungsinya itu secara lebih cepat, itu biasanya pakai zat adiktif. Di kita misalnya jangka waktu pelaksanaan yang sudah mepet, mesti rekanan dia akan berpikir otak, walaupun di RAB-nya, di HPS, di RKS-nya, spesifikasi teknisnya, kita tidak pernah bicara, oh harus di zat adiktif, tidak. Tetapi kita hanya bicara mutu 10 dengan panjang lebar sekian, jangka waktu pelaksanaan sekian. Akhirnya pelaksanaan di lapangan kita kembalikan ke rekanan. Karena beton itu paling tidak kalau uji kualitas atau uji mutunya kan kita nunggu 28 hari. Nah, kalau kasuistis ini dari Pak Rusmayadi, kalau memang itu trafiknya rame, harus 3 hari bisa dilewati, ya sebaiknya memang pakai zat adiktif aja. Walaupun di kita itu nggak pengaruh, mau dipakai mau tidak, yang penting selama itu nanti diuji mutunya masuk kualitasnya, ya nggak ada masalah. Dan untuk bagaimana cara menggunakannya atau memakainya, di kita itu ada ini, dalam analis harga satuan pekerjaan, itu sudah disebutkan kok. Misalnya untuk K250, beton kualitas itu, berapa kilogram pasir, berapa kilogram semen, air semennya itu berapa, itu sudah muncul semua. Jadi tata caranya memang sudah kita pandu di analis harga satuan. Jadi ya tidak ada cerita misalnya, oh saya nggak tahu, harusnya tidak. Soalnya di analis sudah kita sebutkan, hasil akhirnya juga sudah kita sebutkan, selama rekanan bisa memenuhi atau mengerjakan apa adanya, sesuai dengan barang yang sudah kita sebutkan, pasti hasilnya harusnya tidak. Tetapi rekanan terkadang kan ya hukum ekonomi, dengan usaha seminimal mungkin untuk menghasilkan atau mendapatkan hasil semaksimal mungkin. Itu yang harus kita pagari agar tidak merugikan keuangan negara. Demikian Pak Fardon. Iya Pak. Ini mungkin ada pertanyaan yang terakhir Pak. Ini apakah biaya kordel dimasukkan dalam RAB Pak di HPS? Karena kan biaya kordelnya tadi kan per 50 meter. Itu gimana Pak di gerobokan Pak biaya kordelnya? Iya, di gerobokan itu untuk biaya kordel bagian tidak termasuk, tapi itu kita masukkan di overhead-nya Pak. Nah, jadi memang di dalam RAB sepertinya tidak kita masukkan,
di pekerjaan pendahuluan karena memang itu adalah kewajiban dari rekanan. Jadi memang itemnya nggak kita masukkan. Cuman itu kita cantumkan di overhead. Jadi overhead itu termasuk juga biaya pengujian. Jadi di RAB nggak ada, Pak. Iya, jadi masuknya di spesifikasi teknik dan di syarat khusus kontrak, Pak ya. Iya, masuknya itu tadi di poin 1 sampai 7. Yang 7 tadi. Dan mungkin untuk biaya koordinir selama ini dibayar sama rekanan di kita ya sudah berjalan sih. Mungkin juga apa yang disampaikan tadi perlu kita pikirkan kembali biar nanti tidak timbul multitafsir. Kita perlu memperjelas juga untuk biaya koordinirnya. Kami coba nanti kita cermati lagi. Memang selama ini adalah biaya dari rekanan dan tidak ada. Cuman yang jaganya aja untuk antisipasi kalau ke depan untuk koordinirnya pada tarik ulur. Apalagi kan cukup banyak. Jadi mungkin itu masukan yang baik. Terima kasih. Nanti kita cek lagi. Kalau memang belum ya nanti kita akan masukkan. Tapi selama ini kita sudah include-kan di overhead. Demikian Pak Fadun. Iya. Terima kasih Pak Heru. Ini waktunya sudah habis. Kalau kita jelaskan dari paparan dan diskusi tadi, pada prinsipnya di daerah Grobogan itu ngawal kegiatan yang di bawah 80% itu mulai dari review spek. Jadi di sana memang ada yang 85% diterima, itu memang kalau belum ada dasar hukumnya, tapi itu dituangkan bahwa misalkan K250, dia speknya masih K200 itu masih secara fungsi masih bisa untuk truk atau apa. Jadi dalam artian dia ngurangi spek itu karena jalan itu masih layak untuk dilewati oleh kendaraan-kendaraan yang sesuai dengan spek itu. Mungkin Pak Muji Santoso bisa memberikan closing statement atau itu Pak. Silakan Pak Muji. Ya, terima kasih Pak Fardi. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat kondisi negara kita ya, untuk masalah betonnya, semen itu mungkin sampai 100 tahun lebih pun kebutuhannya itu tidak akan habis di negeri kita ya. Berikutnya, dalam hal pelaksanaan pekerjaan, kita tidak sekedar bekerja, ya, ada pengadaan dan sebagainya, tapi harus mencapai optimasi yang terbaiknya bagaimana. Apalagi ada keterbatasan anggaran APBD yang kita miliki. Maka kita harus memilih optimasi terbaik. Hari ini kita terima kasih kepada Pak Heru. Kita mendapat wawasan dan pengalaman yang sharing yang luar biasa. Mudah-mudahan nanti Pak Heru bisa berkenan membagilah klausel-klausel di kontraknya bagaimana ini, penuangan di kontraknya. Ataukah saya tadi nggak cermat, mungkin sudah ada ya, mengenai klausel yang dituangkan di kontrak. Ya. Berikutnya, tadi mengenai output tadi tidak langsung diterima ketika tidak mencapai 100%, mungkin tadi ada toleransinya 80%, 85%-nya. Ini sangat berguna bagi kita ya. Ya itu kita lihat dari aspek keteknisan bagaimana seperti itu bisa ditoleransi tidak. Ketika antara 85% sampai 100%, ketika di bawah itu ya harus ditolak. Ya. Terus dasar rujukannya adalah aspek keteknisan Pak, nggak usah dicari tekstualnya lah. Ini masalah kepatutan belanja APBD lah. Jangan asal belanja nggak diterima gitu aja lah. Jadi kalau tidak sesuai ya bisa tidak dibayar ya, tadi mungkin dikurangi tadi ya, bisa terjadi mungkin yang parahnya kalau tidak sesuai ya tidak dibayar. Ini yang perlu diperhatikan. Kalau dibayar ya itu jadi masalah kerugian negara, ketemuan APH dan sebagainya. Jadi kembali saya ucapkan terima kasih pada Pak Heru yang berkenan membagi kita sehingga kita dari Sabang sampai Merauke bisa mendengarkan materi dari beliau. Terima kasih pada Bapak Ibu peserta. Saya ucapkan terima kasih juga. Wassalam. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Muji Santoso yang telah memberikan closing statement dan terima kasih juga kepada Pak Heru Dwi Cahyono yang berbagi sharing pada sore hari ini. Kami selaku moderator dan atas nama MS Training Consultant mohon maaf bila dalam penyampaian ada yang kurang berkenan atau dalam pemberian materinya ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.